Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel, tentunya dengan informasi yang cukup menarik dan semoga bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Di sini saya mau menunjukkan di mana saya untuk mesin cuci ini sebenarnya terlalu mahal ya. Oke, untuk ini saya membeli unit ini emang agak sedikit kemahalan. Kita dulu kayaknya udah pernah pengecekan mesin cuci yang ini. Tuh untuk dinamonya itu rusak semua ya guys. Daripada saya pusing, dan kebetulan emang di hari ini saya sedang santai, saya pikirkan untuk melakukan pembongkaran. Berikut juga akan melakukan pembersihan atau melakukan pencucian pada unit agar nantinya bisa dirakit kembali untuk dijual ya guys. Untuk ini yang penting unitnya saya cuci dulu, mau tak masukkan ke dalam rumah. Yang sebelumnya di luar rumah itu dalam keadaan kotor, banyak banget sarang tikus bekas. Jadi di sini saya bongkar. Ya, untuk pembongkarannya mungkin nggak semua terlihat ya guys. Kurasa semuanya bisa untuk soal skrup saja. Mungkin untuk skrup yang bagian atasnya tersumbat oleh tanah ataupun lainnya bisa gunakan paku untuk membersihkan tanahnya sambil sedikit diketok agar dratnya longgar dan bagian ujungnya itu yang tertutup tanah bisa kecongkel untuk posisi bautnya agar obeng ya, ujung obeng agar lebih mencengkram dengan baik. Oke, di sini saya sedang melakukan pembongkaran pada timer cuci maupun timer wash. Itu bagian cucinya itu rusak timer dan juga dinamonya juga rusak. Untuk gearbox kurasa masih aman, nggak ada air yang keluar sedikit pun atau bocor, tanda-tanda bocor. Namun nanti kita akan tetap pasang topi pengaman untuk dinamo pengering agar lebih awet. Takutnya ntar gearboxnya bocor atau gimana yang membuat unit cepat rusak ya. Namun di sini saya nanti akan balikan topi dinamo pengering biar lebih sip lagi. Untuk kemungkinan seal pengering masih bagus karena kita ganti juga kayaknya belum terlalu lama. Itu pun seal yang bagus, keluaran agak lama ya. Otomatis untuk tingkat kelenturannya lebih mantap. Oke, di sini saya ditemenin sama tetangga berbincang-bincang sedikit. Ya nggak ngebahas banget untuk mesin cuci ataupun konten saya, emang kita berbincang-bincang ya keseharian saja, bukan untuk yang kerjaan ini enggak. Oke, di sini saya sedang membongkar, emang agak makan waktu ya guys. Belum nanti di bagian pencuci atau kita melakukan pencucian itu kita mungkin nggak videokan, hanya share saja di bagian yang setelah dicuci, dan kita akan tunjukkan juga untuk kira-kira udah dipasang sebagaimana hasilnya, perbedaannya dari yang awal mula seperti ini. Itu nanti udah terlihat jelas
Untuk ketika sudah finishing atau selesai saya melakukan pencucian, berikut perakitan ya sederhana lah, yang penting nempel dulu karena kita mau ganti dinamo juga duanya. Jadi kita harus beli satu-satu atau kita harus cari spare part cabutan yang masih oke. Sangat layak kalau bisa, emang dia tembaga, cuma emang zaman sekarang agak susah ya guys. Itu kalau mau cari yang tembaga ya mungkin agak santai. Oke, di sini saya masih berbincang-bincang ya guys. Oke, mungkin takut videonya kelamaan, jadi untuk videonya kita akan percepat saja ya guys di saat melakukan pembongkaran, jadi untuk durasi otomatis lebih pendek. Oke, di sini saya sedang melakukan pelepasan baut ya. Satu itu susah banget ya guys. Kita harus gunakan paku untuk membuang kotoran yang menyumbat pada lubang obeng. Lubang ujung obengnya itu tersumbat oleh tanah, entah tanah ataupun apa. Jadi kita harus gunakan alternatif paku agar lebih cepat. Itu emang prosesnya lama banget, ini sedikit dicongkel-congkel agak dipasang, nggak bisa juga, kita harus benar-benar kita juga mencoba melepaskan baut yang udah parah. Itu kalau bisa jangan gunakan solder, hanya biasanya bermodalkan paku ataupun tang potong. Ada juga untuk obeng main namun ataupun obeng ketrok bisa ya guys. Kita sedang mau ambil paku di dalam, karena cara ini kemungkinan karena ujung skrup itu masih bagus, hanya saja tertimpa oleh kotoran yang cukup padat. Jadi untuk ujung obengnya tidak bisa masuk dan nggak bisa berpegangan dengan kencang. Jadi kita akalin saja pakai paku, itu lebih aman. Tentunya untuk ini menjaga agar unit tidak rusak terlalu parah.
Oke, di sini untuk skrupnya sudah bisa dilepas ya guys. Alhamdulillah, kita tinggal mengangkat untuk cover bagian atasnya. Kita tinggal putar sedikit saja ini untuk skrupnya karena masih kurang lepas ya. Kita tinggal angkat guys. Alhamdulillah sudah berhasil. Selanjutnya kita mencopot di bagian bawah. Kita ambil kunci T8 ya untuk melepas pengunci pada baut tabung pengering. Itu di bawah pakai T8 bisa, ataupun pakai obeng juga bisa ya guys. Oke, untuk durasi video dipercepat dan jangan ada yang salah fokus ya, karena di samping ada ayam berkelahi ya. Oke, kita sambil bercanda sedikit dengan tetangga ya. Ya, kita bongkar guys. Udah copot. Kita untuk melepas tabung pengering itu agak susah, nggak tahu emang karena faktor lama nggak digunakan atau dioperasikan, mungkin itu kenceng banget atau susah untuk melepaskan tabungnya. Coba ditarik, ditekan lagi, diputar lagi, tarik lagi, nggak bisa. Di sini saya sedikit mau menggunakan cara terakhir, namun saya mencoba untuk mengamankan seal aslinya, seal pengering itu karena dia masih lentur ya guys. Kita amankan, diusahakan jangan sampai dirobek, sayang banget karena itu sealnya cukup bagus. Kita coba lagi guys, diputar-putar, terus ditekan, sedikit ditekan, diangkat, ditekan lagi, diputar lagi. Itu sempat rada-rada pusing ya. Kita coba cari cara kedua, yaitu dengan cara dikasih oli di bagian bawah. Yang mana nggak susah ya guys. Kita harus kasih oli. Setelah olinya dirasa sudah menempel di as dan di bagian atas, kita coba putar, coba ditekan, ditarik, dan akhirnya tabung bisa dilepas ya guys. Oke, alhamdulillah itu cara saya untuk yang penting aman lah untuk seal pengeringnya, karena seal pengeringnya kita baru ganti belum lama. Oke, di sini kita tinggal melepas bagian bawah atau di
pisahkan jadi dua bagian ya guys. Itu kita miringkan seperti biasa. Untuk mesin cuci wajib kalau mau bongkar bagian bawah itu wajib ditidurkan ya, karena baunya di bawah. Gunakan selalu obeng panjang tentunya di sini, jangan gunakan obeng pendek karena akan jauh lebih susah untuk melakukan pembongkaran. Kita bongkar-bongkar guys. Ya mungkin video ini enggak terlalu bermutu, namun memang di sini saya sebagai dokumentasi berikut juga, siapa tahu bisa bermanfaat untuk semuanya. Di mana emang video ini saya gunakan agar disimpan ya, disimpan agar menjadi kenangan saya juga. Ini belinya kemahalan dan dinamonya rusak semua. Di sini saya agak ya buat simpan saja, buat kenang-kenangan suatu saat. Kira-kira apa saja yang perlu diganti ya. Untuk ini gearbox alhamdulillah masih oke, aman. Untuk seal pengering dulu sempat diganti sama saya sendiri, ya masih bisa dipakai lah. Untuk timer minta ganti, timer cuci dinamonya diganti duanya, kapasitor minta diganti juga ya. Kalau untuk dinamo semua ya lumayan ya, tapi nggak masalah.
Oke guys, di sini ada gearbox. Itu ada tanda-tandanya masih sehat, yaitu di bagian dalam itu masih putih, dan untuk sealnya saya coba tekan-tekan, dia masih sangat lentur, berarti di sini masih oke. Dan untuk kapasitornya emang mereknya agak sedikit aneh. Ya, di sini ganti saja. Untuk dinamo dia tidak oke ya, udah rusak ya, masih bisa diputar namun kita belum coba untuk membongkar. Untuk dinamo cuci udah pasti rusak karena udah terbakar di bagian tengahnya. Untuk ini kita cuci-cuci semua, satu knob rusak. Untuk seal pembuangan kita perlu ganti karena udah dilepas dulu sama saya. Seal pembuangan minta ganti. Berikut pernya, dan ini tinggal kita cuci ya guys, dari merek Polytron. Oh ya, untuk seal pembuangan khusus merek Polytron, bila Anda kesusahan kalau diganti dengan seal-seal yang ada di toko umum itu pasti akan bocor. Silahkan beli saja di toko saya, bisa di Shopee, di bawah ini di deskripsi bawah ya. Bagi yang membutuhkannya silahkan di order saja untuk seal pembuangan mesin cuci Polytron 2 tabung. Oke, untuk ini skrup kita simpan. Dan untuk yang lain oke, nggak ada masalah ya, tinggal kita cuci. Kondisi masih sangat kotor ya guys. Tabung pengering juga rusak, udah kotor. Oke. Di sini kita review dulu kondisi sebelum dicuci ya. Seperti ini kurang lebihnya, ada beberapa kotor dan cukup lumayan juga untuk tingkat kotornya. Ya, di sini kita lihat kan seperti ini ya guys. Nah, agak sampai dijadikan sarang tikus. Oke, untuk ini nanti kita akan cuci seperti apa hasil akhirnya. Dan untuk proses pencucian kita nggak rekam ya guys, karena itu otomatis memakan waktu lebih dari 1 jam, karena emang setiap bagian kita bersihkan sampai, kalau bisa emang sampai detail banget ya. Oke, kita mungkin langsung skip saja untuk proses pencuciannya. Di sini keadaannya seperti ini semua ya, kotor, dan kita langsung saja. Oke, langsung kita tunjukkan di sini. Dan ini adalah setelah selesai dicuci ya guys. Itu perbandingannya cukup lumayan juga. Ya, setidaknya 70% atau 80% udah bersih lah ya guys. Nggak harus 90% atau 100%. Di sini kita mencuci yang utama-utama saja, dan di bagian dalam itu udah terlihat ya. Dari tingkat kebersihannya cukup lumayan. Kita tinggal kasih dinamo saja, dinamo sama timer, dan seal pembuangan di bagian atas itu seperti ini. Untuk racikan membersihkan bodi mesin cuci itu nanti saya share di link video di bawah ini ya. Oke, untuk link cairannya atau cara meraciknya itu seperti apa, silakan nanti klik saja di deskripsi, itu ada. Untuk seal pembuangan di seal pengering masih oke ya guys. Tabung pengering, aduh, yang semula kotor berkarat, dan nih sudah mengkilap. Dan setelah selesai kita pasang, kurang lebih seperti ini tampilannya. Oke ya, oke, begitu saja informasi dari saya. Semoga bermanfaat tentunya.
Di sini saya save sebagai kenangan, dan tentunya memang buat ini. Oke, terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dibungkus ya guys, agar aman. Sebelum kita membeli dinamonya kita tutup, karena kita capek juga. Hampir 2 jam, 2 jam lebih malah. Itu kita mencuci kepanasan karena cuaca agak sedikit ekstrim ya, panasnya berlebih. Kita tutup, kita simpan, dan kita akan eksekusi lagi setelah kita membeli spare part. Oke, untuk semuanya pokoknya udah nih, top lah, mantap.